Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niko Andrianto dari manajemen 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang makroekonomi, analisis makroekonomi di US. Di sini ada beberapa indikator. Indikator yang pertama adalah manufacturing PMI di US. Sejak 2002 sampai 2025, ekonomi Amerika mengalami penurunan yang cukup signifikan dibanding 2021. Hingga pada April 2005 menurun hingga di bawah 50. Ini cukup berbeda karena manufacturing PMI ini yang baik itu di atas 50 dan kurang baik di bawah 50. Jika para investor ingin berinvestasi, sebaiknya menunggu sampai ekonomi membaik. Terus GDP US, lihat pada grafik, penurunan yang sangat tajam pada awal 2021 sangat kemungkinan disebabkan oleh COVID-19. Kedua di sini, setelah penurunan tajam tersebut, terdapat penurunan yang signifikan diikuti oleh pertumbuhan yang sangat baik. Nah, grafik ini memberikan gambaran tentang bagaimana Amerika Serikat berfluktuasi dari kuartal ke kuartal. Fluktuasi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti perubahan global, pemerintah, dan pandemi global. Terus indikator ketiga ada inisial job decline atau pengangguran. Terlihat lonjakan pada awal 2022 diakibatkan COVID. Akibat lonjakan ini menyebabkan penutupan bisnis secara luas dan kehilangan pekerjaan. Di sini akibat itu banyak pengangguran di Amerika Serikat. Namun setelah lonjakan yang sangat tajam, AS dapat memulihkan tenaga secara bertahap sampai saat ini. Terus inflasi di US. Pada saat tahun 2022 Amerika mengalami inflasi sangat tinggi. Disusul 2023 ada penurunan bertahap meskipun relatif masih sangat tinggi. 2024 sampai 2025 mengalami fluktuasi hingga pada Januari 2025 inflasi Amerika masih bisa dikatakan bagus karena standar inflasi Amerika 2,9%. Kesimpulan untuk semuanya, untuk keempat indikator tersebut, dari PMI terlihat bagus karena di bawah 50 menunjukkan Amerika cukup baik dalam indikator ekonomi. Untuk GDP-nya setelah lonjakan yang sangat signifikan pada 2021, Amerika dapat menstabilkan ekonominya secara bertahap dengan cukup baik. Untuk penganggurannya setelah COVID-19, Amerika dapat memulihkan pasar tenaga secara bertahap. Untuk inflasinya, walaupun di 2022 mengalami inflasi yang tinggi, namun Amerika dapat memulihkan secara bertahap dengan baik. Nah, jika para investor ingin berinvestasi, Amerika sedang memulihkan ekonominya dengan cukup baik sehingga harus menunggu pada saat ekonomi Amerika Serikat stabil. Kita akan membahas di sini apa itu tarif Trump. Kita akan mengenal apa itu tarif dulu. Tarif adalah pajak dikenakan oleh pemerintah terhadap barang impor atau dari luar negeri. Dalam beberapa kasus tarif juga dikenakan terhadap barang ekspor, tapi yang paling umum adalah tarif impor. Kita bahas tarif Trump. Ini bukan tarif biasa, melainkan bagian dari strategi yang besar untuk merombak sistem perdagangan global dan negosiasi ulang hubungan dagang yang dianggap merugikan Amerika Serikat. Namun dampaknya tidak selalu menguntungkan, terutama bagi konsumen dan industri yang bergantung pada impor. Dampak tarif Trump ke Indonesia, dampak negatifnya kita bahas dulu. Dampak tarif Trump terhadap Indonesia lebih terasa dalam bentuk penurunan permintaan global, gangguan rantai pasok, ketidakpastian investasi, dan tidak optimalnya peluang relokasi industri ke Indonesia. Dampak tarif Trump ke negaranya sendiri atau Amerika Serikat, harga barang produksi meningkat karena para pembuat barang impor lebih mahal sehingga beban ditanggung oleh konsumen. Usaha kecil dan UMKM tertekan akibat naiknya biaya bahan baku dan komponen impor. Petani mengalami kerugian besar karena negara-negara seperti Tiongkok membalas dengan menghentikan impor untuk petani Amerika Serikat. Rantai pasok industri yang terganggu, terutama faktor manufaktur yang bergantung pada komponen dari luar negeri. Investasi yang melambat karena ketidakpastian ekonomi yang ditimbulkan oleh perang dagang. Pertumbuhan ekonomi yang menurun karena gangguan perdagangan produksi
dalam negeri. Nah, kita bahas apa itu TKDN. Yang pertama, TKDN menunjukkan presentasi komponen lokal dalam negeri yang digunakan dalam suatu barang atau jasa produk. Semakin tinggi angka TKDN, maka semakin banyak bagian dari barang tersebut yang dibuat, dirakit, dan disediakan dalam negeri. Akan terjadi jika TKDN dihapus. Menghapuskan TKDN berpotensi menyebabkan penurunan penggunaan produk lokal, melemahnya daya saing industri domestik, dan meningkatkan ketergantungan pada impor. Namun juga bisa membuka pasar yang lebih terbuka terhadap produk internasional dan memperkenalkan banyak persaingan. Penghapusan TKDN tidak bisa memicu inflasi dalam jangka pendek hingga menengah, terutama jika menaikkan harga barang impor atau menurun daya saing industri domestik. Faktor-faktor seperti depresiasi nilai tukar rupiah, kenaikan harga bahan baku impor, dan penurunan produksi lokal bisa memperburuk inflasi. Namun dalam beberapa kondisi persaingan yang lebih ketat dan ketersediaan barang impor murah bisa sedikit menahan laju inflasi. Sekian pembahasan kita dalam. Oke, untuk penjelasan selanjutnya kita masuk dalam penjelasan analisis makro Indonesia. Untuk indikator pertamanya adalah inflasi. Di sini inflasi tahunan Indonesia tercatat sebesar 1,95%, berada dalam target Bank Indonesia sebesar 2,5%, kurang lebih 1%. Ini cukup baik, terkendali. Untuk indikator keduanya adalah Manufacturing PMI. PMI April 2025 pada Indonesia menunjukkan angka 46,7. Ini menunjukkan kontraksi aktivitas manufaktur. Kesimpulannya sini sektor manufaktur masih mengalami kontraksi, namun terdapat tanda-tanda pemulihan dari tahun sebelumnya. Untuk indikator ketiga adalah pengangguran. Pada Februari 2025 tingkat pengangguran sebesar 4,76% dengan jumlah pengangguran mencapai 7,28 juta orang, mencapai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kesimpulannya, meskipun persentase pengangguran menurun, jumlah absolut pengangguran meningkat, menunjukkan tantangan dalam tantangan lapangan kerja. Indikator selanjutnya adalah FDI atau penanaman modal asing. FDI Indonesia melebihi punya Amerika Serikat sekitar 13,67 miliar US dollar, meningkat 12% dari tahun sebelumnya, terutama di sektor pertambangan dan smelter. Kesimpulannya, investor asing menunjukkan kepercayaan terhadap prospek jangka panjang Indonesia meskipun pertumbuhan melambat dibandingkan kuartal sebelumnya. Untuk indikator selanjutnya, allowance atau kredit. Maret 2025, pertumbuhan kredit melambat menjadi 9,16%, terendah sejak 2023, dipengaruhi oleh melemahnya daya beli dan penyusutan kelas menengah. Kesimpulannya di sini, perlambatan pertumbuhan kredit mencerminkan kehati-hatian perbankan dan konsumen dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Selanjutnya, indikator selanjutnya adalah penjualan sepeda motor. Pada Maret 2025, penjualan turun hingga 7,2% dari tahun ke tahun, menjadi 549.684.000 unit, dipengaruhi oleh melemahnya daya beli dan pemberlakuan pajak tambahan. Penurunan penjualan mencerminkan tekanan pada konsumsi masyarakat akibat faktor ekonomi dan kebijakan fiskal. Selanjutnya adalah penjualan mobil. Penjualan mobil mencapai 889.680.000 unit, turun hingga ke 10% tahun ke tahun. Namun masih melampaui target Gaikindo sebesar 850.000 unit. Meskipun terjadi penurunan, pasar modal otomotif menunjukkan ketahanan dengan mencapai target yang melebihi target. Cukup baik di sini ya.
retail sales atau penjualan retail. Untuk pembahasan kita selanjutnya, penjualan retail tumbuh 5,5% dalam tahun ke tahun, tertinggi dalam 7 bulan terakhir. Kesimpulannya, pertumbuhan penjualan retail menunjukkan pemulihan konsumsi domestik meskipun masih menghadapi tantangan daya beli. Kira GDP-nya, pertumbuhan GDP sebesar 4,87% terendah semenjak kuartal ketiga, dipengaruhi melemahnya permintaan domestik dan ketegangan perdagangan global. Ekonomi Indonesia menghadapi tekanan dari faktor eksternal dan internal, namun masih menunjukkan pertumbuhan yang positif. Untuk indikator selanjutnya kita membahas impor. Pada April 2025, impor meningkat sebesar 21,84% dalam hitungan tahun ke tahun menjadi 20,59 US dollar miliar, didorong oleh lonjakan impor barang modal. Peningkatan impor barang modal menunjukkan aktivitas investasi yang tinggi meskipun dapat menekan neraca perdagangan. Indikator selanjutnya adalah ekspor. April 2025 ekspor tumbuh menjadi 5,76% dalam hitungan YoY atau tahun ke tahun menjadi 20,74 miliar US dollar. Namun surplus perdagangan menyusut tajam menjadi 160 juta US dollar, terendah sejak 2020. Pertumbuhan ekspor positif, namun peningkatan impor yang lebih tinggi menyebabkan penurunan surplus perdagangan. Nah, untuk kesimpulan dari semuanya, ringkasan ekonomi Indonesia Mei 2005 menunjukkan pertumbuhan moderat dengan inflasi terkendali, namun tantangan masih dalam bentuk kontraksi sektor manufaktur, peningkatan jumlah pengangguran, dan perlambatan pertumbuhan kredit. Meskipun demikian, peningkatan investasi asing dan pertumbuhan penjualan retail memberikan harapan akan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah dan otoritas yang terkait perlu memantau dan menyelesaikan kebijakan untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Jadi yang ingin berinvestasi harus menunggu sebentar. Oke, untuk penjelasan kita sekarang adalah analisis valuasi PT Solare RCR Energi atau Solar. Sebelum masuk ke pembahasan, kita akan mengetahui apa itu PT Solare itu apa. PT Solare RCR Energi atau Solar adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan pengolahan aspal serta jasa konstruksi. Didirikan pada 18 Desember 2014 dengan nama awal PT RCR Energi Indonesia. Perusahaan ini awalnya merupakan penanaman modal asing dan kemudian bertransformasi menjadi penanaman modal dalam negeri pada tahun 2019. Bidang usahanya adalah perdagangan dan pengelolaan aspal dan jasa konstruksi. Masuk ke indikator utama adalah harga saham IPO pada awal IPO-nya. Target harga IPO PT Solare RCR Energi di Rp100. Namun pada tanggal 8 Mei pada awal IPO, 8 Mei 2024 harga menjadi 142.000, cukup mengalami kenaikan. Nah, seminggu kemudian pada tanggal 15 Mei 2024 naik menjadi Rp247.000. Namun dalam sebulan kemudian mengalami kontraksi di tanggal 5 Juni mencapai Rp46.000. Untuk indikator kedua kita akan membahas PER PT Solare RCR Energi. Dengan PER 124, artinya investor membayar Rp124 untuk setiap satu laba bersih yang dihasilkan. PER setinggi ini menunjukkan valuasi mahal dan investor harus berhati-hati karena risiko overvaluation cukup besar, terutama
jika pertumbuhan laba tidak sesuai ekspektasi. Untuk indikator ketiga adalah PBV PT Solare RCR Energi. Untuk PBV-nya adalah 4,03. Ini menandakan bahwa saham perdagangan 4 kali lebih tinggi dibanding nilai buku saham per lembarnya. PBV lebih dari 1 biasanya menunjukkan bahwa investor menghargai potensi pertumbuhan atau profitabilitas perusahaan di masa depan. Kesimpulannya, dengan PER 124 menunjukkan angka yang sangat tinggi, ini cukup mahal, dan PBV-nya 4,03 menunjukkan relatif tinggi, juga sangat mahal. Sekian untuk presentasi saya. Terima kasih.